Kedaulatan ada di tangan kita sebagai rakyat. Jangan mau diprovokasi maupun diintimidasi oleh siapapun untuk memilih siapapun. Rakyat mempunyai kemerdekaan untuk menentukan nasib kita. Yang berdaulat di Indonesia ini adalah rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu 11 Februari 2024. Sahabat Indonesia, hari ini masuk Minggu Tenang. Beberapa hari kemudian kita akan melakukan pencoblosan Pileg maupun Pilpres dalam pemilu tahun 2024. Saatnya kita merenung, saatnya kita menenangkan diri. Kita kontemplasi untuk memilih pemimpin yang terbaik buat negeri ini. Silahkan Anda memilih, kemudian silahkan Anda menentukan. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa pilihan siapapun calon presiden dan calon wakil presiden, Anda harus ingat, jangan sampai itu merugikan Anda sendiri dan merugikan kita semua bangsa Indonesia. Kita harus melihat kualitas sosok calon pemimpin kita. Kita harus melihat rekam jejak kemampuan yang bersangkutan. Apakah pernah tersandung perkara korupsi? Apakah pernah tersandung perkara pelanggaran HAM berat? Apakah prosesnya mencederai demokrasi? Apakah prosesnya ini merusak semua tatanan yang ada, merusak etika, merusak moral? Anda bisa memilih dan menentukan. Kedaulatan ada di tangan kita sebagai rakyat. Jangan mau diprovokasi maupun diintimidasi oleh siapapun untuk memilih siapapun. Rakyat mempunyai kemerdekaan untuk menentukan nasib kita. Yang berdaulat di Indonesia ini adalah rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Berikan yang terbaik buat bangsa ini. Karena keputusan Anda itu bukan hanya sekedar menentukan nasib Anda dan kita sekarang, tapi juga akan dilihat oleh anak cucu kita di kemudian hari. Pada saat kita memilih pemimpin yang salah, kita bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini. Kita bertanggung jawab masa depan anak cucu kita. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan opini terkait tanggal 14 Februari tahun 2024. Pada saat masyarakat Indonesia di dalam negeri melakukan pencoblosan. Yang paling utama adalah Anda harus mengambil kertas suara yang berwarna abu-abu. Itu tulisannya adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Anda harus melihat dengan jelas apakah kertas suara ini rusak atau tidak. Kalau rusak, kembalikan. Jangan mau. Karena meskipun itu tidak dicoblos tapi rusak, nanti bisa dianggap kertas suara Anda tidak berguna alias cacat. Suara Anda tidak dihitung. Sayang sekali. Jadi harus memastikan semua kertas suara baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif itu bersih, tidak ada noda. Kemudian cobloslah pilihan paslon yang sesuai dengan nurani dan akal sehat kita sebagai bangsa Indonesia. Berikutnya yang tidak kalah penting, monitor di TPS Anda masing-masing. Perhitungan suara. Meskipun ada saksi dari partai maupun paslon dalam Pilpres, tapi rakyat tetap punya hak untuk memonitor rekapitulasi suara.
pengawasan yang tertinggi, yang terkuat itu adalah rakyat. Kalau ada kejanggalan-kejanggalan, videokan. Tidak cukup dengan foto. Videokan kemudian viralkan atau laporkan kepada saluran-saluran aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh paslon masing-masing atau kepada organisasi independen yang memantau pemilu. Kalau tidak, viralkan di media sosial Anda masing-masing. Ini penting. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah kawal kotak suara menuju dari TPS ke desa, dari desa ke kecamatan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Harus dikawal. Jangan sampai manipulasi suara terjadi. Ini yang paling rawan adalah perpindahan kotak suara dari TPS ke desa, desa kecamatan ini bisa dimanipulasi dari kecamatan ke kabupaten dan sebagainya. Ini sering terjadi. Ini paling rawan. Itu yang ingin saya sampaikan. Berikutnya adalah hasil dari quick count atau exit poll. Exit poll itu diambil oleh lembaga survei dengan mewawancarai seseorang setelah keluar dari bilik suara. Kalau quick count itu berdasarkan hasil random dari lembaga-lembaga survei yang ada. Tapi harus diingat bahwa beberapa bulan terakhir atau setahun terakhir ini kita dikuasai mayoritas oleh lembaga survei berbayar. Karena apa? Karena lembaga survei yang bersangkutan itu merangkap menjadi konsultan politik dari paslon pilpres tertentu. Otomatis dia akan menggiring opini publik seolah-olah paslon itu menang. Hati-hati. Dengan segala hormat, saya tidak pernah percaya dengan hasil survei yang diekspos oleh mereka. Karena ini tidak menggambarkan apapun. Saya pernah berbicara dengan pentolan lembaga survei, pengakuan dari mereka bahwa mereka di-hire, direkrut oleh paslon tertentu mulai bulan Maret tahun 2023 dan diminta untuk menggiring opini publik seolah-olah pasangan ini paling hebat. Makanya angkanya tinggi terus. Jangan percaya. Nah, tapi masih ada lembaga survei yang independen. Masih ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena quick count ini bisa mempengaruhi atau menggiring opini publik. Biasanya jam 1, jam 3 siang sudah keluar hasil exit poll. Siapa jadi pemenang, khususnya untuk pilpres. Berikutnya quick count kira-kira jam 6 sore, jam 7 malam itu keluar hasil quick count atau hitung cepat. Ini belum legal. Ini masih prediksi dari lembaga survei karena yang resmi adalah rekapitulasi dari KPU sendiri. Tapi biasanya hasil hitung cepat atau quick count ini menjadi barometer. Ini bahaya. Dengan fenomena adanya sindikasi beberapa lembaga survei yang dibayar karena mereka merangkap konsultan politik paslon tertentu, bukan tidak mungkin ada penggiringan opini yang memanipulasi suara. Hati-hati. Tahun 2024 ini lebih kejam dibandingkan tahun 2019 atau 2014. Karena indikasinya nyata, keanehan-keanehannya nyata. Jadi saya berharap masih banyak lembaga survei yang mempunyai nurani, yang independen. Karena mereka ini mendapatkan uang banyak pada saat bertindak sebagai konsultan politik. Misalkan saja lembaga survei A, dia lembaga survei, tapi dia merangkap konsultan politik paslon tertentu. Otomatis dia akan berusaha untuk membranding orang yang membayar dia seolah-olah dia menang. Itu berlangsung berbulan-bulan. Nah, dalam quick count ini bisa terjadi demikian. Nah, berikutnya adalah media televisi. Media televisi harus hati-hati. Mulai media televisi di pusat maupun di daerah
Karena mereka biasanya menjadi spotlight masyarakat untuk melihat hasil survei melalui running tag. Mudah-mudahan media televisi mempunyai hati nurani untuk mengabaikan hasil survei dari lembaga survei berbayar yang sengaja mencederai demokrasi, memanipulasi suara, membohongi rakyat karena sudah dibayar oleh kelompok tertentu. Hati-hati. Meskipun nanti itu akan diuji pada perhitungan resmi dari KPU. Tapi dengan kondisi KPU yang sekarang, di mana ketua dan seluruh komisionernya dianggap melakukan pelanggaran etika berat oleh DKPP, jujur saya mempunyai kepercayaan yang merosot pada kredibilitas pimpinan KPU yang sekarang. Melanggar etika berat ini bagi saya luar biasa, lebih daripada melanggar hukum bagi saya. Sahabat Indonesia, mari kita kawal ini semua. Jadi jangan terlalu serta-merta langsung percaya dengan lembaga survei tertentu yang mempublikasi quick count maupun exit poll. Dan saringannya adalah media, baik media televisi maupun media online. Hati-hati, jangan menipu rakyat, jangan mencederai demokrasi. Media mempunyai tanggung jawab untuk menjaga demokrasi kita, menjaga semangat reformasi. Kalau media pragmatis dan mengikuti saja hasil dari publikasi lembaga survei yang berbayar, berarti media mempunyai andil untuk merusak demokrasi di Indonesia, untuk memanipulasi rakyat, membohongi rakyat, dan hasilnya nanti pasti ada, yaitu azab yang pedih. Jadi mari kita jaga demokrasi ini dengan baik. Kita harus hati-hati, mudah-mudahan paslon 1, 2, 3 mempunyai angka pembanding, ada internal survei dari mereka sehingga bisa menjadi pembanding kalau nanti lembaga survei berbayar ini mempublikasi hasil quick count-nya, karena ini berbahaya. Seperti tahun 2019 terjadi kan, ada lembaga survei yang memenangkan Pak Prabowo, tiba-tiba Pak Prabowo langsung merasa dia yang paling menang, sujud syukur, merasa jadi presiden, tapi lembaga survei yang lain tidak, akhirnya yang terjadi chaos. Itu yang bisa terjadi. Kita antisipasi. Mudah-mudahan penyelenggara pemilu dan masyarakat-masyarakat yang mendukung seperti lembaga survei dan sebagainya ini masih mempunyai kewarasan dan akal sehat, masih mempunyai jiwa nasionalisme untuk menjaga demokrasi kita. Saya kira itu aja yang saya ingatkan. Kita tunggu beberapa hari ke depan apa hasilnya. Kalau kita melihat ada kecurangan, mari kita suarakan. Karena kita harus mempunyai ketegasan. Rakyat Indonesia menolak dicurangi. Rakyat Indonesia menolak dibodohi. Rakyat Indonesia menolak dimanipulasi. Itu yang harus menjadi sikap kolektif kita sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia bermartabat. Saya Rudi Eskamri.